Wahai Fatimah binti Muhammad, boleh engkau minta hartaku, tetapi aku tidak bisa menolongmu dari azab Allah pada hari kiamat. Nabi mengatakan kepada anaknya, aku gak bisa menolongmu nanti pada hari kiamat. Dan Nabi katakan juga kepada bibinya Safiyah dan yang lainnya. Jadi yang menolong mereka apa? Yaitu iman dan amal soleh mereka dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menolong mereka pada hari kiamat yaitu iman dan amal soleh dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua dalam muqaddimah, Nabi bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan al jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samai wal ardi hatta al hitanu fil ma wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamar ala sairil kawakib wa innal ulama hum warathatul anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju sorga. Sesungguhnya malaikat akan membuka sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Mereka mewariskan hanyalah ilmu. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barang siapa mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi sebutkan malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i karena ridho. Jadi malaikat itu ridho kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Jadi perhatikan, kita selalu menuntut ilmu, selalu mengkaji ilmu syar'i. Karena apa? Karena malaikat ridho dan Allah pun ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, ini kabar gembira kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yaitu yang ketiga, bahwa orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu syar'i, maka dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit dan di bumi, sampai ikan yang di air pun memohonkan ampun. Jadi orang yang mengajarkan ilmu syar'i, maka malaikat yang di langit, begitu juga makhluk yang di bumi, sampai ikan di lautan, itu memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Menunjukkan fadilahnya sangat besar. Orang yang mengajarkan ilmu syar'i ini fadilahnya sangat besar. Tapi yang diajarkan benar, Al-Quran, Sunnah Nabi, menurut pemahaman para sahabat. Kemudian disebutkan lagi yang keempat di sini, bahwa keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Ini menunjukkan bahwa orang alim jelas lebih utama dari orang ahli ibadah. Orang alim lebih utama. Dan nanti saya sebutkan dalam buku ini tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i dan banyak keutamaannya. Selanjutnya, yang kelima dalam hadis ini, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta, yang mereka wariskan ilmu.
Karena itu para ulama mereka harus menguasai ilmu syar'i. Jadi kalau mereka dikatakan sebagai ulama, maka mereka harus menguasai ilmu syar'i, menguasai Al-Quran, menguasai sunnah-sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat. Sebab Nabi mewariskan ilmu, tidak mewariskan yang lainnya. Kemudian yang keenam, barang siapa yang mengambil warisan ini, artinya mengambil ilmu ini, yang diwariskan Nabi ilmu yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Barang siapa yang mengambil warisan ini, maka dia mendapatkan bagian yang paling banyak. Artinya orang yang belajar ilmu syar'i, dia memahami ilmu syar'i, dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya kepada umat dengan benar, dengan ikhlas karena Allah SWT, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia. Faman akhadahu bihadzin wafir. Jadi orang yang menuntut ilmu syar'i, kemudian dia memahaminya, dia mengamalkan, dia mengajarkannya, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar dan keuntungan yang besar. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa majelis ilmu yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah dalam majelis itu, maka merupakan taman-taman sorga. Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, "Ma riyadul jannah?" Qala hilakudz dzikr. Nabi bersabda, apabila kalian berjalan melewati taman-taman sorga, perbanyaklah zikir. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman sorga?" Beliau menjawab, yaitu halaqah-halaqah zikir, yaitu majelis ilmu. Penjelas hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis, di antaranya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya. Dijelaskan oleh Imam Atha bin Abi Rabah bahwa majlis zikir yang dimaksud adalah majlis halal dan haram. Jadi majlis zikir yang dimaksud adalah majlis halal dan haram. Bagaimana harus membeli, bagaimana harus menjual, bagaimana berpuasa, bagaimana mengerjakan salat, bagaimana menikah, cerai, melakukan ibadah haji dan yang lainnya. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Jadi majlis yang disebutkan dengan Riyadul Jannah, taman-taman sorga, yaitu majlis yang di situ diajarkan Quran dan Sunnah, diajarkan bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, diajarkan Sunnah, menjauhkan bid'ah, diajarkan kita bagaimana kita salat, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita salat, bagaimana kita jual beli, bagaimana kita menunaikan zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Ini yang dikatakan majelis zikir. Jadi majelis zikir yang dimaksud dengan majelis ilmu. Karena itu Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada siapa? Kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir yang dimaksud ahlul ilmi. Ahlu dzikir yang dimaksud ahlul ilmi, yaitu orang yang berilmu. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ahlul ilmu, orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian tidak mengetahui, bukan kepada ahli ibadah, kepada ahli ilmu, karena ahli ilmu lebih tinggi derajatnya daripada ahlul ibadah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas sekarang ini tentang pengertian ilmu syar'i. Antum lihat di halaman 20. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disebutkan tentang ilmu, disebutkan tentang keutamaan ilmu. Apa yang dimaksud ilmu di situ? Bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk